Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lianela Arik. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. NPM saya 252201116. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel prokaryotik untuk mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Alat-alat yang saya butuhkan ada pensil, ada penghapus, ada pensil warna, dan juga buku gambar. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sel prokaryotik. Di sebelah sini ada kapsula. Kapsula adalah lapisan terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Dan selanjutnya ada dinding sel yang berwarna kuning ini. Dinding sel memiliki fungsi agar mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik dan juga menjaga sel agar tidak pecah dalam lingkungan yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah atau hipotonis. Dan selanjutnya ada membran plasma. Ini nih. Membran plasma memiliki fungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang ada di dalam sel dengan zat-zat di luar sel. Selanjutnya ada flagela bakteri yang berwarna hijau ini. Flagela adalah struktur kompleks yang tersusun atas bermacam-macam protein termasuk flagellin yang membuat flagela berbentuk seperti tabung cambuk, dan protein kompleks yang memanjangkan dinding sel dan membran sel untuk membentuk motor yang menyebabkan flagela berotasi. Flagela berbentuk seperti cambuk. Flagela digunakan bakteri sebagai alat gerak. Dan selanjutnya ada pili yang berwarna hijau ini. Nah, pili adalah struktur mirip rambut pendek di permukaan sel bakteri yang berfungsi untuk perlekatan pada permukaan lain, seperti sel inang atau gigi, atau untuk transfer DNA antara sel bakteri melalui proses konjugasi. Dan selanjutnya ada sitoplasma. Ini sitoplasma. Sitoplasma merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Terletak di bawah dinding sel. Tetapi tidak terikat dengan dinding sel. Dan selanjutnya nukleoid atau DNA melingkar. Nukleoid adalah daerah dalam sel prokaryotik. Dalam sel prokaryotik yang berisi materi DNA utama. Terus selanjutnya ada ribosom yang bulat-bulat ini. Nah, ribosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Dan yang terakhir ada plasmid yang berwarna merah-merah ini. Nah, plasmid adalah DNA ekstrakromosal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup.